Kota Kuala Tungkal adalah kota yang terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Wilayah kota ini berada di dalam lingkup Kecamatan Tungkal Ilir. Kota ini juga merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota kabupaten. Kuala Tungkal memiliki berbagai macam kearifan lokal seperti tempat wisata WFC, mangrove, tarian daerah Tugal, tarian merisak, makanan kletek, udang papai, dan minuman kopi Liberica. Dari berbagai macam kearifan lokal tersebut, kami akan mengambil salah satunya yaitu kopi Liberica. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Satria Nugraha. Saya Syarif Hidayatullah. Dan inilah kami berdua. Halo guys, perkenalkan saya Saskia Febriana. Saya Tasya Salsabila. Enjoy! Hai guys, perkenalkan nama saya Naura Sayyidin Ramadhani dan ini saya Nadia Aulia Ramadhani. Halo guys, perkenalkan nama saya Sylvia Suci Anggraini. Saya Naura Nurfaiza. Saya Nabila Dwi Saputri. Ikuti kisah kami selanjutnya. Perkenalkan nama saya Tito Jabansyah. Saya Riandika Dwi Saputra. Saya Saprial. Hai guys, perkenalkan nama saya Nasa Bulan Saputri dan ini teman saya Reina Yarlia Zahwa. Inilah kami berdua. Hai guys, saya Reva Angela Octavia S dan Saya Rema Lestari Hatigulo. bye-bye. Hai guys, perkenalkan nama saya Zalfa Azra Salzabil. Nama saya Vera Septiani. Hakikat kearifan lokal. Indonesia memiliki keragaman dari sisi etnis, suku, adat istiadat, dan lainnya. Sehingga mempunyai karakteristik yang khas dan unik dari setiap aspeknya. Hal ini merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas limpahan karunia tersebut. Adapun karakteristik kearifan lokal menurut Pongpit dan Nantaswan, yaitu pertama, saat memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral. Yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam, tidak merusak alam, dan berasal dari anggota-anggota tua masyarakat. Fungsi kearifan lokal. Nyoman Sirta menyatakan bahwa kearifan lokal memiliki berbagai bentuk dalam masyarakat. Karena bentuknya beragam, fungsi kearifan lokal pun beragam. Menurut Sirta, kearifan lokal memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep, dan potret. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, upacara integrasi komunal atau kerabat, serta upacara daur pertanian. Yang keenam, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan pencucian roh leluhur. Dan yang terakhir, bermakna politik, misalnya dalam upacara ngangkuk merana dan kekuasaan Panturan Cilin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi hari ini kami dari kelompok 2 akan melakukan pengamatan mengenai kearifan lokal yang ada di Tanjung Jabung Barat. Jadi guys, hari ini kami memilih kearifan lokal yang berada di Kecamatan Betara, yaitu kopi Liberica yang berada di Gerai UMKM. Jadi teman-teman, ini adalah Gerai UMKM yang berada di Kecamatan Betara yang merupakan penghasil dan pembuat kopi Liberica. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang awal mulanya berdirinya Ekowisata Sukorejo dari 2017 sampai sekarang. Awal mulanya pada tahun 2017, SKK Migas Petrochina Internasional Jabung Ltd membangun Gerai UMKM Mekarjaya dan berkembang dengan membentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, Ekowisata Sukorejo Kampung Kopi Liberica. Kemudian pada tahun 2018, SKK Migas Petrochina Internasional Jabung Ltd membentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Ekowisata Sukorejo Kampung Kopi Liberica pada tahun 2018 dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan semangat petani kopi Liberica untuk terus tumbuh.
Kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020, rintisan program ekowisata dimulai dengan pendataan potensi lokal dan dilanjutkan dengan pembangunan beberapa spot untuk atraksi wisata untuk menarik pengunjung berwisata ke ekowisata Kampung Kopi Liberika Sukoharjo. Selain pengembangan kawasan wisata, dilakukan juga pelatihan motivasi dan kewirausahaan untuk mendorong semangat dari para anggota Pok Darwis. Selanjutnya pada tahun 2021 hingga 2024. Tahun 2021 program dilanjutkan dengan dampingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia meliputi pelatihan barista, waiters, pemandu wisata hingga pastry. Selain pelatihan, para anggota Pok Darwis juga ikut sertakan dalam sertifikasi profesi barista, waiters, dan pemandu wisata. Saat ini, para anggota Pok Darwis telah memiliki sertifikasi profesi barista, waiters, dan pemandu wisata yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Selain pendamping peningkatan kapasitas SDM, di tahun yang sama juga dilaksanakan kegiatan bisnis matching dengan para pelaku industri pariwisata sekaligus ajang promosi ekowisata Sukoharjo. 3. Baiklah teman-teman, berikut adalah sejarah kopi Nusantara dari tahun 1696 sampai 2017. Di sini kami akan mengenalkan Kopi Liberika Tungkal Komposit atau Litukom. Yang pertama, sejarah budidayanya. Pada tahun 1878, Belanda membawa kopi Liberika ke Indonesia untuk menggantikan tanaman kopi Arabica yang rusak terserang penyakit karat daun atau Hamelia phosphoracity atau HAVI. Liberika diketahui lebih tahan terhadap penyakit HAVI dibandingkan Arabica. Di Indonesia, kopi jenis ini bisa ditemukan di daerah Jambi dan Bengkulu. Di Jambi, produsen Liberika terkonsentrasi di wilayah Tanjung Jabung. Di Tanjung Jabung sendiri, kopi Liberika pertama kali dibawa oleh Haji Sayuti di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Benih diperoleh dari kebun kopi di Malaysia pada tahun 1940-an dan dikembangkan secara meluas pada tahun 1979 sampai 1980-an. Kami di sini ingin mewawancarai pengelola bisnis UMKM lokal, lebih tepatnya bisnis kopi Liberika. Dengan Bapak siapa di sini, Pak? Perkenalkan, nama saya Hari Hadi. Saya sebagai pengelola gerai UMKM Mekarjaya yang kedai kopi Liberika. Kami di sini ingin melontarkan beberapa pertanyaan yang berhubungan langsung dengan kopi Liberika ini, Pak. Yang pertama ingin kami tanyakan, apa inspirasi Bapak untuk membangun atau membuat gerai UMKM ini, Pak? Kopi Liberika ini terkhusus. Minum produk yang orang tua kami tanam. Jadi kalau ngomongnya kopi Liberika itu ya langsung ada kemasan yang bisa dibawa pulang atau langsung diminum gitu. Kemudian ya dijodohkan beberapa program dari instansi, dari perusahaan yang memang satu tujuan untuk memajukan tentang kopi Liberika ini. Jadilah tempat ini. Jadi di sini saya pribadi bisa menikmati kopi yang orang tua kami tanam. Jadi alasan utamanya karena ditanam sendiri ya, Pak? Iya. Mengapa Bapak tuh memilih kopi ini untuk dijadikan usaha UMKM? Kopi kan produk kekinian ya. Semuanya itu kalau kita ngobrolin kopi itu kan tempat nongkrong. Sebenarnya bukan kok sebatas kita nongkrong-nongkrong handan gitu ya. Misalkan ngota-ngota, misalkan apa gitu kan, lebih kepada hal-hal yang besar itu bisa berawal dari duduk-duduk di kedai kopi. Bukan dari yang tempat ber-AC, tempat ada misalkan proyektor di depannya, enggak, malah hal-hal yang besar itu munculnya dari kedai-kedai kopi seperti ini. Itulah yang melatar belakang. Munculnya sebuah ide baru, Pak. Iya. Terus Pak, kami mau juga nanya nih, tantangan yang Bapak dapatkan selama usaha ini didirikan tuh apa? Kalau tantangan memberi perubahan pada lingkungan sekitar. Kalau misalkan usaha seperti ini kita targetnya profit oriented, mencari keuntungan.
nggak usah di kampung, cari di kota. Pasarnya banyak, orangnya banyak. Tapi kami memilih di sini itu karena memberi perubahan pada lingkungan sekitar ini. Dalam Bapak mendirikan usaha Kopi Liberika ini tentu ada langkah-langkah promosinya. Bagaimana Bapak mempromosikan itu? Promosi pernah kita lakukan jualan online. Kemudian ya kita post di medsos, kita ikut bersama komunitas-komunitas, kita rangkul jaring-jaringan segala macam. Tapi kalau kita punya produk Kopi Liberika ini mahal dibandingkan produk kopi-kopi yang ada di pasaran. Bagaimana keterlibatan komunitas lokal atau pemerintah dalam bisnis UMKM yang Bapak dirikan ini? Oke, keterlibatan pemerintah atau masyarakat atau kelompok sangat banyak. Kami berawal dari kelompok tani, mendirikan satu usaha lembaga keuangan mikro. Kalau misalkan sederhananya itu lembaga keuangan mikro itu kayak mini bank mini. Jadi tempat menyimpan uang, tempat meminjam dan konsultasi segala macam seperti itu. Terus biji kopi apa saja yang Bapak gunakan untuk kedai ini, Pak? Hanya Kopi Liberika. Jadi sebenarnya banyak juga teman-teman yang menawarkan kopi varietas yang lain, ada Robusta sama Arabica. Tapi impian kita kan memberi pemasaran untuk produk yang orang tua kita tanam. Jadi tetap Kopi Liberika. Lalu Pak, bagaimana Bapak menjaga kualitas kopi ini supaya lebih konsisten ke depannya? Kita menjaga pasca panen. Kadang kita melihat panenannya itu petik merah, buah yang sudah masak, baru kemudian sortasi, gilingnya pun, jemurnya pun di para-para atau di greenhouse. Kemudian pengolahan pun tidak, misalkan mesin roastingnya itu tidak berganti-ganti kopi, hanya Kopi Liberika, itu saja. Ini Pak, apakah kopi Bapak ini sudah sampai ke luar negeri atau masih di dalam negeri ini? Kalau untuk bubuk atau roasted itu di dalam negeri saja. Tapi kalau misalkan green bean atau biji WC-nya itu sudah sampai luar negeri. Memang pasarnya dari dulu memang untuk Kopi Liberika ini ke luar negeri. Udah kemana? Negara mana aja? Nggak tahu ya, kalau pemain-pemain besarnya itu mungkin ya Malaysia, Singapura dan lain-lain segala macam lah mungkin. Kami nggak punya akses untuk datanya ke sana. Gitu. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, penghargaan apa yang sudah diraih dari gerai UMKM ini? Kami kalau penghargaan apa ya, itu sih kayak bentuk-bentuk kerjasama. Misalkan kita diikutkan dalam pameran migas, kemudian dari pameran dari Bank Indonesia, misalkan pameran yang diadakan oleh dinas, gitu kita berpartisipasi. Jadi itulah Pak, beberapa pertanyaan yang kami lontarkan tadi. Kami harap Kopi Liberika ini akan terus berkembang seperti yang Bapak harapkan tadi. Amin. Dan juga walaupun banyak tantangan yang seperti Bapak bilang tadi juga, tantangan tersebut dapat Bapak atasi dengan cara yang baik-baik saja. Dan juga kami mengharapkan bahwa Kopi Liberika ini akan terus tetap menjaga kualitasnya, terutama dalam keunikan di mana tempat ini berdiri, di mana dalam penguasaan bisnis ekspansinya tadi seperti kami bahas, dan juga bisnis ini akan terus berlanjut ke depannya. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan langsung membuat kopi dengan dibantu dengan kakak siapa kak? Salma. Dengan kakak Salma. Nah kak, untuk membuat kopi ini pertama kali ini apa yang harus kami lakukan? Vietnam. Kalau untuk Vietnam itu pakai kopi yang gelap. Ya ini. Kalau yang ini apa kak? Itu untuk V60. Bedanya apa? Kalau V60 ini rasanya lebih ringan. Kopinya belum terlalu ini. Kalau yang ini Kalau itu kopinya udah strong. macam mana nakar gitu, berapa takarannya? Takarannya untuk V60 itu 15 gram. Kalau untuk Vietnam Drip itu 12 gram. 12 gram. Ini sendok takarnya. Terus
sesuaikan lah. Langkah selanjutnya dari penimbangan ini, Kak. Masukin kopinya ke sini. Langkah selanjutnya apa, Kak? Kopinya masukin ke sini. Baru ditutup. Suhunya itu 30 mili. 30 mili. Ada enggak? Rasanya enak, manis, asam, gitu. Rasanya mantap. Sekian pengamatan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.